Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Pada ayat yang sebelumnya tadi telah diperingatkan Allah bahwasanya orang yang menjadi saksi sekali-kali jangan menyembunyikan kesaksian. Sebab dia pun bertanggung jawab mencari penyelesaian kalau timbul perselisihan di antara kedua pihak yang berjanji. Ayat ini meneruskan, kepunyaan Allah apa yang di semua langit dan apa yang di bumi. Bukan saja kepunyaan Allah bintang-bintang yang menghiasi halaman langit dan awan yang berarak akan menjatuhkan hujan. Bahkan seluruh isi bumi pun kepunyaan Dia, termasuklah manusia sendiri. Dan jika kamu tampakkan apa yang di hati kamu ataupun kamu sembunyikan, tetapi Allah akan memperhitungkannya juga. Perkataan ini pada awal mulanya ialah peringatan kepada orang yang akan diminta menjadi saksi, supaya janganlah mereka menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya berkenaan dengan perkara di antara dua orang yang mengikat janji yang tersebut dalam dua ayat sebelumnya tadi. Akan tetapi maksudnya telah mengandung peringatan kepada kita sekalian manusia. Kita mempunyai rahasia perasaan yang tersembunyi dan juga mempunyai sikap yang nyata. Macam-macam yang terasa dalam ingatan kita, yang baik dan yang buruk. Kadang-kadang kita merasa marah, benci, dendam, takabur, sombong, dengki, ingin menjatuhkan orang lain. Kadang-kadang karena semangat muda dan nafsu yang sedang berkembang, tergiur hati seorang pemuda melihat seorang gadis cantik atau perempuan lain yang bukan istrinya. Kadang-kadang kelihatan orang lain sedang megah dengan kekayaannya, mempunyai rumah gedung indah, kendaraan mahal dan mewah, maka timbul pula keinginan supaya mencapai yang demikian. Akan tetapi di lain waktu kelihatan pula orang baik-baik budiman, orang yang berkorban untuk kepentingan bersama. Lalu timbul pula kerinduan hati kecil hendak meniru hidup yang demikian. Lantaran itu, tiap-tiap kita merasailah pertarungan yang amat dahsyat dalam batin kita sendiri di antara gejala buruk dan gejala jahat. Ada orang yang masih sanggup mengendalikan dirinya sehingga tidak mengesan kepada sikap hidup dan tingkah lakunya. Akan tetapi ada pula orang yang tidak dapat mengendalikan diri lagi sehingga benci dan dendam membayang kepada mata. Lama-lama menjadi sikap dan perbuatan. Kalau dia mempunyai perasaan yang baik, lalu menjelma menjadi perbuatan baik, syukurlah. Niscaya tingkat kemanusiaannya pun akan naik tinggi dan dia akan menjadi manusia utama. Akan tetapi malanglah orang yang gejala perasaan-perasaan buruk dalam jiwa tidak dapat dikendalikan sehingga menjelma menjadi perbuatan. Niscaya derajat kemanusiaannya akan menurun. Maka di dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya baik sikap yang ditampakkan maupun yang disembunyikannya, semuanya di dalam perhitungan Allah. Artinya Allah melihat selalu tingkah laku kita. Sedangkan Nabi Muhammad SAW hanya terlintas saja dalam perasaannya, hendak membinasakan dirinya sendiri, sebab kaumnya yang beliau cintai itu tidak juga mau mengikuti ajarannya. Dengan wahyu diperingatkan oleh Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka, boleh jadi engkau hendak membinasakan dirimu. Surat Al-Kahfi ayat 6.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum, yang berarti dipelihara oleh Allah dari berbuat dosa. Dan kita yang beriman kepada beliau pun yakin bahwa beliau tidak akan membunuh diri karena kecewa dan iba hati tersebab keingkaran kaumnya. Akan tetapi sebagai tanda bahwa Allah terus memperhitungkan gerak-gerik makhluknya, perasaan atau gejala itu pun diperingatkan kepada beliau dengan wahyu. Adapun kita makhluk biasa ini tidaklah diberitahu dengan wahyu apabila ada satu perasaan dan gejala ada pada kita. Tetapi dengan peringatan ayat ini Allah menjelaskan bahwa bukan sikap dan tingkah laku kita yang nyata saja yang dalam perhitungan Allah, perasaan hati pun diketahuinya. Oleh karena itu, kita ini manusia, yaitu gabungan dari segala gejala perasaan, buruk dan baik, kebinatangan dan kemanusiaan, maka perasaan itu tidaklah dapat dihilangkan dari kita. Seumpama seorang pemuda yang baru meningkat dewasa tadi, baru meningkat menjadi seorang laki-laki sejati, sudah semestinya perasaan kelaki-lakiannya tergetar melihat seorang perempuan cantik. Seorang yang miskin yang berjalan di pinggir jalan raya tidaklah dapat dihilangkan perasaan sangat rindunya mempunyai kendaraan yang mewah apabila dilihatnya orang naik kendaraan mewah. Apakah perasaan-perasaan ini dosa? Tentu tidak. Tetapi meskipun perasaan betapapun jahatnya, kalau semata-mata perasaan bukanlah dosa, tetapi Allah tetap memperhitungkannya. Artinya Allah menilik kemana gerak-gerik kita. Pandaikah kita mengendalikan perasaan itu ataukah sampai tampak kepada sikap hidup kita? Barulah dia menjadi dosa dan berbahaya kalau perasaan itu sudah dijadikan azam, dijadikan kehendak, sehingga telah mulai mengatur siasat buat mencapai niat yang buruk itu. Apatah lagi kalau kelak sudah menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, ada hadis yang sahih melarang mengikuti pandangan dengan pandangan. Pandangan yang pertama belum berdosa, tetapi supaya terpelihara dari dosa, hendaklah ditahan diri, jangan diikuti dengan pandangan yang kedua. Demikian juga sebaliknya, jika tiba perasaan yang baik, melihat orang berderma, hati pun ingin berderma. Kalau sehingga perasaan saja belumlah apa-apa, akan tetapi kalau dia telah menjelma menjadi tekad atau azam, meskipun belum berhasil, sudahlah dia akan berpahala. Sebab perasaan yang baik mulai dipupuk. Semua orang Islam ingin hendak mengerjakan haji. Syukur setengah orang dijadikannya lah keinginan itu menjadi cita-cita dan berusaha dia mengumpulkan belanja. Sudah diusahakannya berbagai usaha, tetapi belum juga hasil. Meskipun dia mati dalam berbaiat, tetapi dia diberi pahala juga. Selanjutnya Allah berfirman, maka akan diberi ampunan bagi siapa yang dia kehendaki dan akan disiksanya barang siapa yang dikehendaki. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah maha kuasa. Supaya kita jangan sesat memahamkan dari hal kehendak Allah yang maha luas ini, hendaklah kita ingat bahwasanya kekuasaan Allah yang tidak berbatas itu pun adalah mempunyai peraturan, mempunyai sunatullah. Dia meletakkan kehendaknya atas siapa yang dikehendakinya, baik memberi ampunan maupun mendatangkan siksa adalah menurut peraturannya sendiri pula, yang biasa kita namai prosedur. Misalnya datang suatu perasaan, baik ataupun buruk, itu belumlah apa-apa,